Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di channel Imam Mutakin 58. Baiklah teman-teman, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pelajaran jurumiyah, yaitu ilmu nahwu ya, ilmu dasar, yaitu kitab jurumiyah. Kemarin sudah saya jelaskan alamat i'rab rofa, yaitu dhammah, waw, alif, nun, dan sudah selesai kita bahas bersama kemarin. Dan sekarang kita akan bahas alamat i'rab nasab. Di sini saya membawa printout kitab jurumiyah. Teman-teman juga bisa menyimak pada layar berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walinasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alif wal kasroh wal ya wa hadfun nun. Yang artinya i'rab nasab itu memiliki 5 alamat atau tanda. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima hadfun nun atau membuang nun. Baiklah teman-teman, di sini saya tuliskan walin nasbi khamsu alamatin, yaitu i'rab nasab memiliki 5 alamat atau tanda. Yang pertama tadi yaitu al-fathatu, ini yang pertama. Jadi yang kita bahas pertama adalah fathah. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'ah fil ismil mufrad wa jam'i taksir wal fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Artinya, adapun fathah menjadi alamatnya i'rab nasab menempat pada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad, yaitu pada isim mufrad, dan jamak taksir dan fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab dan tidak bertemu dengan sesuatu. Ini teman, saya ringkas. Jadi fathah itu menjadi alamatnya i'rab nasab. Ini fathah menjadi alamatnya i'rab nasab menempat pada 3 tempat. Yang pertama adalah pada isim mufrad. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu isim mufrad. Isim mufrad yaitu memiliki arti satu ya, memiliki arti satu. Misalkan di sini ra'aitu Zaidan. Ini adalah isim mufrad. Ketika tingkah nasab, maka ia menggunakan fathah. Kenapa dinamakan ini mahal rofa, mahal nasab? Karena di sini posisinya menjadi objek ya, menjadi objek. Jadi objek itu mahal nasab, dan ketika dia tingkah nasab, maka dia menggunakan fathah. Seperti itu ya. Jadi di sini tandanya adalah fathah karena dia isim mufrad, posisinya mahal nasab karena menjadi objek. Kedua, jamak taksir. Kemarin sudah saya jelaskan juga apa itu jamak taksir, yaitu jamak yang pecah dari kemufradannya. Contohnya ra'aitu ar-rijala. Ini adalah fathah sebagai tanda atau alamat i'rab nasab. Sehubungan dia menjadi objek atau mahal nasab, maka i'rab atau tandanya adalah fathah. Yang ketiga fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab dan tidak bertemu dengan sesuatu. Syai'un kemarin atau sesuatu sudah saya jelaskan juga ya, yaitu pada pembahasan sebelumnya. Silahkan tonton video-video sebelumnya sebelum kalian melanjutkan video-video nantinya ya. Jadi biar saya tidak menerangkan kembali apa itu syai'un. Contohnya fi'il mudhari' yang bertemu dengan amil nasab, yaitu misalkan di sini lan, yang suro. Disinilah ini adalah fathah alamat nasab. Kenapa dia di fathah? Karena dia kemasukan amil nasab dan tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, tak mu'annas mukhatabah. Jadi di sini sudah lengkap fathah menjadi alamatnya i'rab nasab
menempat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu dan kemasukan amil nasab, yaitu yang surah. Kalau tidak ada ini, tidak ada amil nasab, tentu dia adalah mahal rofa yang suruh. Sehubungan dia kemasukan lan, dia maka mahalnya nasab, maka dia diberi tanda fathah. Nah, ini tadi teman-teman, fathah menjadi alamatnya i'rab nasab menempat pada 3 tempat. Kita lanjutkan pembahasannya. Wa amal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Nahwu ra'aitu abaka wa akhoka wa ma asbah zalika. Artinya, alif menjadi alamatnya i'rab nasab menempat pada asmaul khamsah. Seperti contoh ra'aitu abaka wa akhoka wa ma asbah zalika, dan yang lain sebagainya atau yang sama dengan asmaul khamsah tersebut, karena di sini dicontohkan hanya 2, abaka wa akhoka. Wa ma asbah dzalika maksudnya yaitu hamaka, faka, za malin. Seperti itu. Kita tulis biar lebih paham. Tadi fathah ya, sekarang nomor 2 adalah alamat kedua dari nasab adalah alif, menempat di mana? Yaitu menempat pada 1 tempat, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah kemarin sudah saya jelaskan juga, yaitu isim-isim yang 5, abun, ahun, hamun, famun, dan zu. Ketika dia tingkah rofa, kemarin aba, abuka, ahuka, famaka, zamalin. Nah, sekarang ketika dia tingkah nasab, maka menggunakan alif. Seperti contoh di sini dituliskan ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Contohnya adalah ra'aitu abaka. Ini adalah alif alamat nasab karena dia sebagai asmaul khamsah. Ketika tingkah nasab menggunakan alif. Kenapa ia dinamakan mahal nasab? Karena ia sebagai objek. Beda kalau ia sebagai subjek. Maka tentu dia pakai wawu karena mahal rofa. Wawu kemarin menjadi alamatnya i'rab nasab. Jadi kalau ia menjadi subjek abuka, tapi kalau menjadi objek abaka. Seperti itu bedanya ya. Jadi alif menjadi alamatnya i'rab nasab menempat pada asmaul khamsah. Contoh lain ya, ra'aitu akhoka, ra'aitu hamaka, ra'aitu zamalin. Nah, itu contoh-contoh lain. Sekiranya dia menjadi objek, maka ditandai dengan alif. Kemudian alamat yang kedua adalah wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il mu'annas salim. Kita hapus alamat yang ketiga dari i'rab nasab, yaitu kasroh. Kasroh menjadi alamatnya i'rab nasab menempat pada jamak mu'annas salim. Hanya 1 tempat ya, jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim kemarin juga sudah saya jelaskan, yaitu isim yang memiliki arti perempuan banyak yang selamat, artinya tidak pecah dari kemufrotannya. Seperti contoh ra'aitu muslimati. Ini adalah contoh jamak mu'annas salim yang tingkah nasab karena dia menjadi objek. Saya melihat beberapa orang muslim perempuan. Tandanya adalah kasroh.
kasroh ini menjadi alamat i'rab nasab. Ya, alamat i'rab nasab ini ya. Karena dia mahalnya mahal nasab. Jadi ketika dia isim mu'annas salim, ketika tingkah nasab atau mahal nasab, maka diberi tanda kasroh. Seperti itu ya. Tidak fathah muslimata, tidak. Karena ini adalah jamak mu'annas salim. Ketika tingkah nasab menggunakan alamat penggantinya yaitu kasroh. Jadi itu yang kasroh. Kemudian yang terakhir adalah, maaf, yang keempat ya. Keempat adalah ya. Saya bacakan lagi. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyah wal jam'i. Adapun ya menjadi alamatnya i'rab nasab menempat pada isim tasniyah dan jamak. Maksudnya jamak mudzakkar salim di sini ya. Seperti contoh. Ini saya tulis terlebih dahulu tempatnya yaitu isim tasniyah. Tasniyah. Contohnya ra'aitu Zaidaini. Isim tasniyah adalah isim yang memiliki arti dua. Jadi asalnya Zaidaini adalah Zaidun. Kemarin sudah saya jelaskan cara membuat isim tasniyah ya pada video sebelumnya. Silahkan tonton pada video sebelumnya terlebih dahulu. Zaidun ketika dibuat tasniyah maka dia ada dua cara. Yang pertama adalah alif nun di akhir ketika tingkah rofa dan ya nun ketika tingkah nasab dan jer. Maka sehubungan ini sebagai objek artinya dia mahal nasab, maka tandanya adalah ya. Jadi ya ini adalah sebagai alamatnya i'rab nasab. Ketika posisinya dia isim tasniyah, maka menggunakan tanda ya. Nah, itu. Kemudian isim jamak. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang memiliki arti banyak, laki-laki nih ya, laki-laki yang selamat, artinya tidak pecah dari kemufrotannya. Seperti contoh Zaiduna. Maaf, ini tingkah rofanya ya. Kalau ini ya, maka Zaidina. Nah, ini. Misalkan ra'aitu Zaidina. Kita ketahui terlebih dahulu apa itu jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim adalah isim yang memiliki arti laki-laki banyak yang selamat, artinya tidak pecah dari kemufrotannya. Dan untuk membuat jamak mudzakkar salim ini yaitu ada dua cara, yaitu tinggal ditambahi wawu nun di akhir lafaz ketika tingkah rofa dan ya nun di akhir lafaz ketika tingkah nasab dan jer. Itu tadi cara membuat isim jamak mudzakkar salim. Dan ketika tingkah nasab ini kan menjadi objek, maka dia menggunakan ya. Karena ya ini sebagai tanda alamat i'rab nasab. Ketika subjek, ketika tingkah rofa, maka ya menggunakan wawu. Ja'al muslimun, ja'a zaiduna. Kalau ini tingkah nasab, maka menggunakan ya-nya, zaidina. Itulah ya menjadi alamatnya i'rab nasab menempat pada dua tempat. Yang pertama isim tasniyah dan yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Baik teman-teman, kita lanjutkan yang terakhir yaitu hadfun nun. Saya hapus. Sekarang yang terakhir
yaitu hadfun nun. Artinya hadfun nun itu membuang nun. Jadi hadfun nun menjadi alamatnya i'rab nasab itu menempat pada af'alul khamsah. Fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bisabatin nun. Yaitu fi'il di mana ketika tingkah rafa'nya menggunakan tetapnya nun. Jadi dia hadfun nun ini akan digunakan menjadi alamatnya i'rab nasab menepat pada fi'il yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Itu perlu kalian hafal teman-teman. Yaitu saya kasih contoh. Ini tempatnya belum ya teman-teman. Biar bisa dipahami, tempatnya adalah kita ketahui terlebih dahulu apa itu af'alul khamsah. Af'alul khamsah dari namanya saja beberapa fi'il yang 5, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu adalah af'alul khamsah. Jadi hadfun nun itu ketika tingkah nasab menempatnya itu pada af'alul khamsah. Seperti contoh yaitu yaf'alani. Ini saya kasih contoh. Yaf'alani. Ketika dia tingkah nasab, misalkan karena kemasukan huruf nasab, la yaf'ala, maka hadfun nun langsung menjadi alamatnya i'rab nasab di sini. Maksudnya membuang nun, jadi nunnya dibuang. Yaf'ala. Jadi yaf'alani tadi ketika kemasukan huruf nasab atau tingkah nasab, maka nunnya dibuang. Karena ini adalah salah satu alamat i'rab nasab, yaitu hadfun nun, membuang nun. Jadi yaf'alani menjadi la yaf'ala. Yaf'aluna la yaf'alu. Nunnya hilang juga. Dan yang lain dari beberapa fi'il 5 tadi. Itu tadi hadfun nun ya teman. Jadi menempat pada satu tempat, yaitu pada af'alul khamsah. Jadi perlu kalian hafal af'alul khamsah ini. Kalau kemarin asmaul khamsah juga sudah mungkin kalian sudah hafal, yaitu abun, ahun, hamun, famun, dan zu. Kemudian kalau af'alul khamsah fi'il yang 5, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu adalah af'alul khamsah. Baiklah teman-teman, ini tadi pembahasan mengenai i'rab nasab dan sekaligus alamat-alamatnya menempat di mana sudah kami jelaskan. Kita belajar bersama di sini tadi. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat pada kalian semua, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.